Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Nama saya Bagus Suranto, saya dari Departemen HRD FOSE Unsu 2020. Di sini saya akan sharing sedikit lah mengenai ciri dan karakter bisnis syariah. Eh, Tentunya bisnis syariah itu mempunyai keunikan tersendiri ya teman-teman daripada bisnis konvensional. Bisnis syariah mempunyai beberapa ciri-ciri yang di sini kita akan bahas bersama mengenai apa itu ciri-ciri dari yang bisnis yang sesuai dengan syariah itu seperti apa. Ciri yang pertama yaitu prinsip esensial dalam berbisnis adalah kejujuran. Dalam rukun Islam yang kita tahu adalah kejujuran merupakan syarat fundamental dalam bisnis. Rasulullah sangat intens dalam memberikan pengajaran kepada kita mengenai kejujuran dalam bisnisnya. Rasulullah pernah bersabda bahwasanya tidak dibenarkan seorang muslim menjual suatu jualan yang mempunyai aib kecuali ia menjelaskan aibnya. Hadis riwayat Uswani. Beliau juga selalu mencontohkan kepada kita semua ya bisnis yang sesuai dengan syariah itu seperti apa. Yang kedua adalah selalu berpijak pada nilai-nilai ruhiyah. Sebenarnya nilai-nilai ruhiyah itu apa ya? Teman-teman udah tahu lah ya nilai-nilai ruhiyah, tapi saya akan jelaskan lagi. Nilai-nilai ruhiyah adalah kesadaran setiap manusia bahwa eksistensinya sebagai ciptaan atau makhluk Allah Subhanahu wa taala yang selalu kontak dengannya dalam wujud ketaatan di setiap tarikan nafas hidupnya. Bahwasanya kita harus selalu ingat kepada Allah bahwa mengetahui benar-benar ciri-ciri syariah itu seperti apa. Kita harus mengetahui dengan benar-benar secara dalam. Ada tiga aspek yang penting dalam nilai-nilai ruhiyah. Itu pertama adalah konsep, yang kedua adalah sistem yang diberlakukan, yang ketiga adalah pelaku atau personilnya. Kita lanjut ke ciri yang ketiga, yaitu memiliki pemahaman terhadap bisnis yang halal dan haram. Seorang pemilik bisnis tentunya harus tahu lah, harus bisa membedakan mana bisnis yang hak atau yang halal dan mana yang batil atau yang haram. Kita harus mengetahui dengan benar, harus benar-benar fakta-faktanya atau tahqiqul manat tentang bisnis yang benar dan yang salah. Di samping itu juga harus mengetahui dasar-dasar nas yang dijadikan dalam hukumnya atau tahqiqul hakmi dalam bahasa Arabnya gitu loh, atau istilahnya begitu. Yang keempat adalah benar secara syar'i dalam implementasi. Tentunya inti dalam ciri yang keempat ini adalah kita harus sinkron. Kita udah tahu teorinya, tapi harus sesuai dengan apa yang kita praktekkan itu loh. Kita hanya teori saja, kita teori mana yang syariah itu seperti apa, yang syariah itu benar gini, tapi kita tidak mempraktekkan secara benar teori-teori tersebut, itu akan percuma. Maka yang dari ciri yang keempat itu harus sesuai, implementasinya harus sesuai dengan apa yang teori yang kita tahu tentang bisnis syariah itu yang seperti apa, sehingga pertimbangannya tidak semata-mata tentang untung dan rugi hanya untuk mengejar keuntungan saja, tapi harus implementasinya kita harus tahu yang syariah itu seperti apa. Lanjut ke ciri yang kelima, yaitu berorientasi pada hasil dunia dan akhirat. Hasil dunia, pada hasil dunia itu yang kita tahu adalah kita boleh dibenarkan dalam Islam kita untuk mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Namun ekonom Rabbani tentunya memiliki pemikiran yang lebih dari itu loh, memiliki kepentingan yang lebih dari itu, bahwasanya kita itu hidup tidak hanya di dunia saja, namun nantinya akan hidup di akhirat, bahwa kita harus benar-benar mempraktekkan yang sesuai dengan syariat Allah itu seperti apa, sehingga nanti kita akan mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.